Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan saat ini masyarakat Maluku juga telah mempersiapkan berbagai hal, mulai dari infrastruktur dan juga kesiapan yang lainnya. Dikarenakan pemerintah akan segera membangun lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku, dan untuk mengetahui seperti apa potensi perikanan yang dimiliki oleh Maluku, serta bagaimana cara masyarakat sekitar memanfaatkan kekayaan tersebut, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan 92% luas wilayah adalah laut. Maka boleh dikatakan bahwa Maluku kaya akan potensi perikanan. Lalu pemirsa, bagaimana dengan proses pembangunan infrastruktur yang ada di Maluku, terutama berkaitan dengan perikanan dan program lumbung ikan nasional? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Ambon Manise. Ya, itulah julukan untuk kota Ambon yang berada di Provinsi Maluku. Kota yang telah banyak melahirkan musisi berkelas ini juga telah dinobatkan sebagai Ambon City of Music oleh UNESCO pada 30 Oktober 2019. Selain itu, kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku dengan sejarah sebagai wilayah perdagangan rempah yang terkenal, membentuk pengembangan kota sebagai penghubung dan pusat perdagangan pendidikan, budaya, dan pengembangan. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, kota Ambon termasuk ke dalam lokasi prioritas yang berorientasi pada kegiatan industri pengolahan perikanan sebagai hub untuk kawasan Papua dan Maluku, serta mendorong sebagai pusat kegiatan pariwisata kawasan Indonesia Timur. Terkait dengan infrastruktur, Maluku saat ini memiliki 9 terminal AKDP, 68 pelabuhan laut, 33 pelabuhan penyeberangan, dan 13 bandar udara. Secara keseluruhan berjalan dengan baik. Selain itu, sehubungan dengan rencana akan dibangunnya lumbung ikan nasional di Maluku, tepatnya di Nagari Wai, Kecamatan Salahatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sudah memiliki rencana pembangunan transportasi untuk menyukseskan hal tersebut. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berkomitmen akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pembangunan lumbung ikan nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok sumber daya ikan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil riset dan rekayasa yang didukung sistem informasi yang kuat. Sesuai dengan rencana pembangunan LIN, sampai sekarang ini kami masih tetap berpatokan pada dokumen perencanaan yang dikirim dari yang disampaikan Menteri Perhubungan kepada Bapak Gubernur, yaitu pelabuhan New Ambon Port itu rencananya akan dibangun di wilayah Desa Wai dengan luasan sekitar 200 hektar sesuai dengan dokumen perencanaan. Di dalam 200 hektar itu memang sudah dipikirkan bagaimana akses masuk ke lumbung ikan ini. Jadi akan dibikin jalan yang melintasi lumbung ikan ini
outdoor ya, di luar dari luasan 200 hektar itu sudah dipersiapkan untuk ada jalan terusannya, jalan tembusannya. Kemudian sudah dipikirkan juga bagaimana nanti bila ada transportasi yang langsung menghubungkan pelabuhan dengan bandara udara kita, karena bandara udara kita juga sudah bertaraf internasional juga, bandara internasional. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk ekspor direct flight misalnya dari Pattimura, bandara udara Pattimura, itu bisa dilakukan karena sudah dipikirkan juga akses yang menghubungkan dari pelabuhan New Ambon Port ini ke bandara Pattimura. Sementara kalau misalnya dia langsung menggunakan kapal laut, dia akan langsung dari pelabuhan perikanan dia pindah ke pelabuhan laut baru diekspor. Pembangunan LIN juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, serta membangun dan memperkuat kelembagaan untuk pengelolaan perikanan. Negara Indonesia memiliki 11 wilayah pengelolaan perikanan. 3 diantaranya adalah Provinsi Maluku, yang setiap tahunnya mampu untuk menyumbangkan 30,5% untuk Indonesia. Selain dari sisi perikanan, Maluku juga mampu untuk membudidayakan potensi-potensi lain. Saat ini, potensi sumber daya ikan nasional yakni sebesar 9,93 juta ton per tahun. Menurut hasil survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 30,5% dari potensi sumber daya ikan nasional tersebut berasal dari Provinsi Maluku. Sedangkan untuk potensi sumber daya ikan yang dimiliki Maluku, yakni sebesar 3,03 juta ton per tahun. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut, sudah menjadi dasar bahwa tepatnya Maluku dipilih sebagai lokasi pembuatan lumbung ikan nasional. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, MS Latukonsina mengatakan, dari 11 wilayah pengelolaan perikanan di Republik Indonesia, 3 diantaranya berada di wilayah administrasi Provinsi Maluku, yakni WPP 714 yang berada di Laut Banda, 715 di Laut Seram, dan 718 di Laut Arafura. Untuk potensi perikanan yang paling unggul di wilayah Maluku adalah ikan tuna dan udang. Sementara untuk budidaya potensi unggulannya adalah rumput laut. Pada saat kunjungan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat kegiatan Silbanda, itu Pak Presiden menyampaikan bahwa Maluku harus ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional. Kalau kita Provinsi Maluku sebenarnya nggak ditetapkan juga sudah menjadi lumbung ikan nasional. Nah, terlepas dari pernyataan Bapak Presiden, memang ada juga persyaratan atau kriteria untuk menetapkan suatu daerah ditetapkan sebagai lumbung ikan. Di antaranya adalah lokasi itu minimal memiliki 2 WPP. Maluku memiliki 3 WPP. Kontribusi produksi perikanannya itu 20%. Maluku di atas 27%. Yang ketiga, potensi yang tersedia itu dia masih di atas jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jadi dia tidak overfishing. Apabila nantinya Maluku telah ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional yang berpusat di Desa Wai, tentunya akan berdampak terhadap masyarakat Maluku lainnya. Hal tersebut dikarenakan penopang kawasan industri LIN adalah pelabuhan yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, yang akan berdampak juga terhadap perekonomian nelayan-nelayan kecil.
Pemberdayaan terhadap nelayan tersebut seperti menambah armada penangkapan atau perubahan usaha dari nelayan kecil menjadi nelayan menengah yang berujung pada peningkatan produksi penangkapan para nelayan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bagi wisatawan yang datang dapat membeli ikan-ikan segar yang dijual di sepanjang jalan Desa Wai. Keramahan yang dimiliki oleh masyarakat negeri Wai tentunya akan membuat siapa saja yang datang ke daerah ini memiliki keinginan untuk kembali. Tentunya dengan segala hal yang telah dimiliki oleh Maluku dan dikelola dengan baik oleh pemerintah, serta dukungan masyarakat, diharapkan mampu membuat perekonomian Maluku semakin membaik. Salah satunya dengan peningkatan pengelolaan sektor perikanan. Pemirsa, itulah potensi perikanan yang ada di Provinsi Maluku. Tentunya diharapkan dari kekayaan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Provinsi Maluku maupun Indonesia, terutama dalam sektor perekonomian. Diharapkan juga kita sebagai masyarakat mampu untuk menjaga dan terus melestarikan kekayaan tersebut. Saya, Viani Huai dari Maluku. Amato. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media cprtv.id. Saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.